Surah Shad merupakan surah ke-38 dalam Al-Quran. Ada 88 ayat yang begitu bermakna untuk motivasi kehidupan kita sekarang ini. Surah Shad ini juga banyak yang menyebutkan dengan surah Sulaiman, karena di dalam surah ini termuat kisah Nabi Sulaiman yang juga merupakan raja. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe Ruh Ilahi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi, rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi dari surah Shad ini? Inilah inti yang akan saya bahas hari ini, mencoba menguak rahasia dari surah Shad ini, atau surah Sulaiman ini. Surah ini mencakup berbagai aspek kehidupan Nabi Sulaiman alaihi salam, termasuk karunia ilmu, kebijaksanaan, dan kekuasaan Allah yang diberikan padanya. Di antara karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, beliau mampu memahami dan berkomunikasi dengan burung, serta seluruh hewan dan makhluk lainnya. Allah juga memberikan karunia pada Nabi Sulaiman, yaitu mampu mengendalikan angin, syaiton, dan jin. Nabi Sulaiman memiliki pemahaman yang unik terhadap bahasa burung dan hewan. Allah memberikan kepadanya kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas. Mukjizatnya yang paling mencolok adalah kemampuannya menguasai angin. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin untuk membawa baunya surga kemanapun ia pergi. Selain itu, Allah juga memberikan kendali kepada Nabi Sulaiman atas jin dan iblis. Dengan izin Allah, ia dapat memerintahkan jin untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya ketika Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membangun istananya yang megah dalam waktu yang singkat. Dengan berbagai kemampuannya ini, Nabi Sulaiman mempergunakan segala kekuatan dan keadilan pada pemerintahannya. Nabi Sulaiman menggunakan kebijaksanaan dan kekuasaannya untuk memerintah dengan adil, dan memberikan keamanan serta kesejahteraan kepada rakyatnya. Kisah Nabi Sulaiman memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwa beliau yang sebagai seorang nabi dan raja saja, beliau tetap bersikap bijaksana, penuh keadilan, dan kekuasaannya digunakan untuk kebaikan. Karena para nabi itu selalu menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan, malahan bisa dikatakan sebagai tipuan belaka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, termasuk makhluk-makhluknya seperti angin, jin, dan iblis. Di dalam surah Shad ini, ternyata juga menceritakan kisah taubatnya Nabi Daud alaihi salam atas dosa-dosanya terkait dengan Batsbah. Dari kisah taubat Nabi Daud alaihi salam ini kita bisa mengambil pelajaran besar tentang suatu kesalahan, rasa penyesalan, dan permohonan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kisah Nabi Daud yang memiliki makna mendalam tentang taubat yang tulus. Nabi Daud adalah seorang raja dan yang juga nabi yang sangat dihormati. Pada suatu waktu, Nabi Daud jatuh cinta kepada Batsbah, padahal dia adalah istri dari salah satu panglimanya yang bernama Uria. Meskipun Nabi Daud mengetahui bahwa Batsbah itu istri panglimanya, namun syaitan berhasil membujuk Nabi Daud untuk melakukan perbuatan dosa. Nabi Daud pun tergoda oleh kecantikan dan kesempurnaan Batsbah. Pada akhirnya Nabi Daud pun berzina dengannya. Singkatnya, Batsbah pun hamil akhirnya. Kala itu Nabi Daud berusaha menutupi kesalahannya dengan mencoba melibatkan Uria dalam hubungan suami istri. Namun, usaha Nabi Daud gagal, dan Uria malah terbunuh dalam pertempuran yang disengaja. Setelah peristiwa ini, Allah mengutus Nabi Nathaniel untuk menegur Nabi Daud.
Nabi Nathan menyampaikan kisah tentang seorang pemilik kambing yang dicuri oleh seseorang yang kaya, menyindir tindakan Nabi Daud tanpa menyebut namanya. Nabi Daud menyadari bahwa kisah itu menggambarkan perbuatannya, dan segera merasa penyesalan yang mendalam. Dengan hati yang penuh penyesalan, Nabi Daud segera berbalik kepada Allah dalam taubat yang tulus. Nabi Daud begitu merenungkan dosanya, menangisi kesalahannya, dan hanya berdoa kepada Allah untuk pengampunan atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Allah, yang Maha Pengampun, menerima taubat Nabi Daud karena ketulusan hatinya. Nabi Daud menjalani sisa hidupnya dengan penuh tobat dan ketaatan kepada Allah. Dari kisah Nabi Daud ini, mengajarkan kepada kita bahwa sekelas Nabi saja bisa terjerumus oleh bujuk rayu syaitan. Nah, apalagi kita sebagai orang awam. Karena setiap insan pasti pernah melakukan kesalahan, namun Allah senantiasa terbuka untuk menerima taubat yang tulus dari hambanya. Kisah ini menekankan pentingnya penyesalan, kemudian melakukan perbaikan diri, dan kembali kepada Allah dalam segala kondisi. Di dalam surah Shad ini, juga terdapat pertentangan antara Nabi Sulaiman dan iblis yang berusaha menggoda umat manusia. Hal tersebut termaktub dalam kisahnya Nabi Daud, ujian dan kesabaran. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan ini merupakan ujian, dan kesabaran merupakan keutamaan. Surah Shad ini memberikan pelajaran tentang teguhnya iman, dan ketaatan kepada Allah dalam menghadapi cobaan dan ujian di dalam kehidupan. Surah ini saya bagikan berikut dengan penafsirannya serta melalui kisah-kisah nabi-nabi, mukjizat, dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Hal ini agar bisa menguatkan iman kita. Dalam surah Shad ini ada pelajaran kebijaksanaan dan cara berpikir yang benar dalam mengelola kehidupan, harta, dan kekuasaan. Mendorong peningkatan ketakwaan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Memberikan peringatan terhadap tipu daya iblis, dan perluasan pemahaman mengenai musuh utama manusia. Hal tersebut menyadarkan kita bahwa kekuatan doa dan iman yang teguh dapat membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Kuncinya kita harus tetap taat kepada perintah Allah, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Dari intisari surah Shad ini, merangsang pemahaman kita untuk lebih dalam memaknai tentang kehidupan akhirat dan kepentingan persiapannya. Dalam salah satu peristiwa, Nabi Sulaiman dan pasukannya berada di sebuah lembah ketika para jin yang bekerja untuknya membantunya. Para jin itu bekerja keras dalam mendirikan bangunan-bangunan megah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah Nabi Sulaiman. Namun, ada juga kelompok jin yang berusaha mengacaukan pekerjaan mereka dan menciptakan gangguan bagi manusia. Nabi Sulaiman, dengan kebijaksanaan dan kekuasaan yang diberikan Allah, menyadari tindakan para jin tersebut. Dengan pertolongan Allah, Nabi Sulaiman mengambil tindakan untuk mengatasi gangguan tersebut. Allah memberikan izin kepada Nabi Sulaiman untuk menggunakan kekuasaannya dan menundukkan para jin yang memberontak. Akhirnya, para jin yang mengganggu itu dikalahkan dan tunduk kepada kehendak Nabi Sulaiman serta tidak lagi mengacaukan pekerjaan mereka. Kisah ini menunjukkan kebijaksanaan, kekuasaan, dan kontrol Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah terhadap alam semesta, termasuk jin-jin yang seringkali menjadi gangguan bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan manusia itu akan terjadi hanya jika mendapatkan izin dan kehendak Allah. Tugas dan tanggung jawab para jin yang memberontak tersebut dapat diatasi melalui kepatuhan kepada Allah dan Nabi-Nya. Setelah saya bagikan tuntunan melalui kisah-kisah Nabi, sekarang akan saya lanjutkan dengan sebuah solusi untuk menghadapi setiap cobaan tersebut, agar kita selalu bisa ikhlas dan ridho menerimanya. Segeralah bertaubat jika melakukan suatu kesalahan atau perbuatan dosa, dan memohon ampunan kepada Allah, dengan selalu membaca istighfar, akan membantu membersihkan hati dan menguatkan hubungan dengan Allah.
Rutin menjalankan sholat 5 waktu, syukur bisa melengkapi dengan sholat sunnahnya, dan zikir untuk memperkuat ikatan spiritual dengan Allah, agar jiwa kita mendapat ketenangan. Merenungi tentang makna cobaan dan ujian yang kita terima, serta menyadari bahwa semua yang terjadi memiliki hikmah yang mungkin belum terlihat. Dengan tafakur inilah, kita bisa berkomunikasi dengan jiwa dan ruh ilahi kita. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah dan melepaskan beban kepadanya, dengan mempasrahkan segala urusan dan ketetapan dari Allah inilah bentuk tawakal kita untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran. Mensyukuri nikmat Allah dalam segala keadaan. Jadi bersyukur itu bukan saja ketika kita mendapatkan rejeki yang baik, namun ketika kita dalam kesulitan pun, kita tetap harus bersyukur. Karena ingatlah sobat, setiap syukur yang tulus dari dalam hati kita, maka janji Allah akan menambah nikmat-nikmat untuk kita. Bersyukur juga membantu menjaga perspektif positif. Memahami konsep qadar, memahami bahwa setiap cobaan dan ujian adalah bagian dari takdir Allah, dan Allah memberikan ujian kepada hambanya, tidak akan melebihi kekuatannya, jadi sesuai dengan kebijaksanaannya. Itulah jika kita telah memahami akan qadarnya Allah, sobat ruh ilahi. Berikutnya, juga saya bagikan beberapa amalan dan doa untuk segala keperluan kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, doa istighfar. Astagfirullahalazim, alasji la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus dan memelihara, dan aku bertaubat kepadanya. Yang kedua, doa memohon ketenangan. Allahumma anta assalam, wa minkas salam, tabarokta, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah ketenangan, dan darimu ketenangan, Maha Suci Engkau, wahai Zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Yang ketiga, doa perlindungan dari kesusahan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas dolimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dolim. Yang keempat, zikir tauhid. La ilaha illallah, wahdanu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang terakhir kelima yaitu doa permohonan hidayah. Robana latuzih kulupana, badaid, hadaitana, wahab lana miladungka rohmah, innaka antal wahab. Ya Rob kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong sesudah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Surah Ali Imran ayat 8. Demikianlah sobatku, uraian tentang tafsir dari surah Shad, yang sering disebut sebagai surah Sulaiman. Sekiranya banyak salah serta tutur kata saya yang kurang tepat dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sudilah memberikan saran maupun kritik, tuliskan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.